Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas. Sebab itu mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya langsung saja menampilkan kepada kita ada dari situs Detik News dengan sebuah judul berita, wanita Israel beberkan perlakuan Hamas selama menyanderanya. Oke, langsung saja saya akan bacakan kepada kita di sini ya. Nah, ini dia. Oke, salah satu dari dua wanita Israel yang baru saja dibebaskan oleh Hamas menuturkan pengalamannya selama disandera di jalur Gaza. Nenek berusia 85 tahun itu mengatakan dirinya sempat dipukuli milisi Hamas pada awal-awal dibawa ke jalur Gaza, namun kemudian diperlakukan dengan baik selama 2 pekan disandera. Nenek 85 tahun umurnya. Halo? Nenek berusia 85 tahun dikatakan di sini dia sempat dipukuli oleh milisi Hamas. Masa nenek-nenek dipukuli sih? Aduh, gawat memang orang-orang ini teman-teman ya. Lalu dikatakan seperti dilansir Al Arabiya dan Reuters pada hari Selasa kemarin 24 Oktober 2023, dikatakan bahwa Yosefit Litzhit yang 85 tahun merupakan salah satu dari dua wanita Israel. Yang satunya lagi bernama Nurit Kaper berumur 79 tahun yang dibebaskan oleh Hamas pada hari Senin 23 Oktober 2023 malam waktu setempat. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa ini rata-rata yang dibebaskan adalah yang lansia yang 85 tahun, lalu kemudian juga yang 79 tahun. Karena setahu saya bahwa ada juga wanita-wanita lain yang sepertinya masih muda teman-teman ya, yang juga disandra oleh kelompok Hamas ini. Tetapi kenapa yang masih muda-muda ini tidak dibebaskan begitu ya? Saya nggak ngerti apa alasannya ya di sini ya. Oke, lalu dikatakan dengan pembebasan keduanya ya, diperkirakan masih ada sekitar 220 orang yang masih disandera oleh Hamas sejauh ini. Para sandera yang kebanyakan warga Israel itu dibawa ke jalur Gaza dan disekap setelah Hamas melancarkan serangan mematikan ke wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Ada sekitar 220 orang lagi yang dimana di sini dikatakan masih saja disandera oleh kelompok Hamas ini ya. Oke, lalu berikutnya kita akan melihat ini keterangannya ya. Saya telah melewati masa-masa sulit. Kami tidak berpikir atau mengira bahwa kami akan mengalami situasi ini. Tuturnya saat berbicara kepada awak media di sebuah rumah sakit di Tel Aviv, tempatnya dirawat setelah dibebaskan Hamas. Oke, ini berarti sempat dirawat teman-temannya karena ya iyalah mereka yang udah nenek-nenek masih dipukulin juga teman-temannya. Wah. Lalu kemudian terlihat lemah. Litzhit mengatakan dirinya dibawa dengan sepeda motor di kibbutz, area pemukiman di Israel yang menjadi tempat tinggalnya ke wilayah jalur Gaza. Nah ini dia, kita akan lihat saja di sini ya keterangannya. Ketika saya berada di atas sepeda motor, kepala saya berada di satu sisi dan seluruh tubuh saya di sisi yang lain. Wow, ini kok bisa teman-temannya? Kasihan sekali ya. Nah, lalu ini keterangannya lagi. Ini dia teman-teman, saya akan bacakan kepada kita sebentar ya. Orang-orang itu memukuli saya dalam perjalanan. Mereka tidak mematahkan tulang rusuk saya, tapi itu sangat menyakiti saya dan saya kesulitan bernapas, ujar Litzhit sembari duduk di kursi roda. Begitu tiba di jalur Gaza, Litzhit menuturkan bahwa para penculiknya membawa dirinya ke dalam terowongan yang menurutnya mirip dengan jaring laba-laba. Lokasi mereka disandera, sebut Litzhit, sempat digempur beberapa kali. Oh, ini kasihan sekali teman-teman. Coba bayangkan nenek-nenek yang 85 tahun dikatakan di sini ya. Orang-orang itu memukuli saya dalam perjalanan. Ya.
Mereka memukuli nenek-nenek yang sudah berusia 85 tahun. Memang disampaikan di sini bahwa mereka tidak sampai mematahkan tulang rusuk nenek ini. Tapi ya sesuai dengan keterangan nenek ini bahwa tetap saja apa yang mereka lakukan terhadap nenek ini ya membuat nenek ini ya kesulitan bernapas, ya kesulitan bernapas, bahkan dia mengatakan itu sangat menyakitinya, teman-teman. Ya bagaimana tidak ya, seorang nenek-nenek yang sudah berusia 85 tahun ya pasti aja ya merasa sakit ketika diperlakukan tidak baik, dipukul atau dibagaimanakan lagi, teman-teman ya. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu hal yang keterlaluan ya atau kelewatan dilakukan oleh kelompok Hamas, teman-teman ya. Wow. Oke, kita akan lihat saja di sini ya. Karena masih ada lagi, saya akan bacakan sampai selesai kepada kita ya. Dia kemudian mengatakan bahwa Hamas memperlakukan dirinya dengan lembut dan memenuhi kebutuhannya selama disandera. Itu setelah lama, teman-teman ya. Nah, mereka memperlakukan kami dengan baik, tuturnya. Litzhit juga menuturkan bahwa seorang dokter mengunjungi dirinya dan sandera lainnya setiap 2 hingga 3 hari. Dia menyebut dokter itu juga memastikan dirinya dan para sandera lainnya menerima obat-obatan yang sama dengan yang mereka konsumsi di Israel. Oke ya, lalu kemudian saya geser ke atas. Nah ini paling terakhir ya, ditambahkan oleh Litzhit ya bahwa dia menilai militer Israel tidak menganggap ancaman Hamas dengan cukup serius. Dia menyebut pagar keamanan yang mahal dan dimaksudkan untuk mencegah masuknya militer ke wilayah Israel tidak membantu sama sekali. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi jelas saja kita melihat di sini bahwa yang dibebaskan oleh kelompok Hamas ini yang sempat mereka sandera diantaranya ada 2 orang dan dua-duanya adalah lansia. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa memang dari awal mereka-mereka yang kelompok Hamas ini masih saja mempunyai niat untuk menyandera ya wanita-wanita gitu loh ya. Ya, untuk menyandera anak-anak, apalagi untuk menyandera seorang nenek-nenek yang sudah lansia. Umurnya bukan hanya 60 tahun, teman-teman ya, tapi ini ngeri sekali. Ini umurnya sudah 85 tahun, masih saja disandera oleh mereka, masih saja diculik oleh mereka. Ya kan? Lalu kemudian setelah ada serangan balik dari militer Israel, ya kan? Lalu mereka sudah mulai ya satu persatu membebaskan para sandera ini. Tapi yang lagi-lagi dibebaskan di sini ya mereka-mereka yang sudah lansia. Lalu kemana ya? Dikemanakan ya yang lain-lain itu? Maka dalam hal ini saya pikir hal yang seperti ini adalah merupakan sebenarnya tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh mereka, teman-teman ya. Tetapi ya kita sudah tahu kan apa yang disampaikan oleh putra petinggi Hamas itu ya, yaitu Musab Hasan Yosef, bahwa memang ini kan bukan gerakan nasional ya kelompok Hamas ini. Jadi ya mereka hanya untuk menyenangkan menyenangkan ya apa yang menjadi kerinduan mereka aja ya, niat mereka yang memang dikatakan kalau kelompok Hamas ini adalah kelompok keagamaan yang dimana mereka bertujuan untuk mendirikan negara Islam gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memperebutkan wilayah di sini. Makanya memang kita melihat bahwa banyak juga saudara-saudara kita dari luar Palestina ya yang beragama Islam ya mempunyai komitmen untuk membantu kelompok Hamas ini. Padahal ya kemarin-kemarin sudah banyak ya, sudah sering saya jelaskan bahwa memang Hamas ini bukanlah kelompok yang diakui oleh pemerintah Palestina ya, sampai dikatakan juga oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas ini tidaklah mempresentasikan warga Palestina pada umumnya, ya kan? Nah, oke lah, jadi kita tentunya juga berterima kasih dulu ya teman-temannya, mereka-mereka di sini sudah mulai membebaskan. Tapi sekali lagi kita di sini tidak berpihak kepada siapapun juga ya, baik terhadap Israel dan juga terhadap Hamas apalagi ya, karena tetap saja teman-teman ya, kita sebagai orang Kristen dalam hal ini bukan justru
ya, untuk memancing kedua belah pihak untuk terus melakukan serangan, bukan itu, ya. Tetapi yang kita rindukan adalah kita berdoa agar ada perdamaian gitu ya. Karena dengan damai maka semuanya boleh aman lagi teman-temannya. Tidak ada lagi korban yang berjatuhan lewat serangan-serangan yang dilakukan baik oleh pihak militer Israel dan juga dari kelompok Hamas. Karena kita harus tahu juga ya, sekalipun memang untuk Israel banyak juga yang mendukungnya termasuk Amerika Serikat, termasuk Inggris mungkin teman-temannya. Tapi jangan salah ya kan, kemarin juga kita udah melihat ya bahwa ada kelompok dari Al-Qaeda dan juga ISIS yang udah siap ngebantu ya Hamas. Bayangkan teman-teman, bahkan mereka juga berkomitmen, mereka bersatu untuk menyerang Israel, Yahudi, dan bahkan mereka juga tidak takut untuk melakukan perlawanan atau penyerangan terhadap Amerika Serikat. Oh, ini saya pikir adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa teman-teman. Maksudnya luar biasanya ini ya luar biasa untuk membantu kelompok yang tidak dianggap ya sah oleh pemerintah. Kenapa? Ya, karena memang mereka adalah kawan gitu kan, mitra. Jadi ya yang Hamas juga dikatakan sebagai kelompok teroris, ya mereka yang ISIS juga seperti begitu. Jadi wajar ya mereka membantu kawan mereka teman-temannya. Dan dalam hal ini sekali lagi bukan ini yang kita rindukan. Sekali lagi mari kita berdoa kiranya serangan-serangan ini boleh dihentikan secepat mungkin. Selamat pagi menjelang siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.